Udah. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan yaitu buku bahan-bahan listrik yang dimana kami mendapat materi dari bab 1. Kami dari kelompok 1 ingin membahas yaitu pembahasan tentang contoh barang-barang yang terbuat dari aluminium dan logam. Yang dimana kami beranggotakan saya sendiri yaitu Arga Sakti Octavia Musiobi, dan rekan saya yang kedua dan rekan saya yang ketiga Jadi pada Numan Semanata. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang telah kami rangkum. Bab pertama, pembahasan. Barang yang umum dan terbuat dari 3 jenis bahan yang berbeda adalah wadah minuman. Minuman dijual dalam kaleng aluminium logam yang hanya bagian atasnya saja, dan bagian tengahnya yaitu botol kaca atau keramik bagian tengah, dan botol plastik polimer bagian bawah. Contoh barang-barang yang terbuat dari 3 jenis bahan yang berbeda yaitu yang pertama, contoh wadah minuman yang terbuat dari kaleng aluminium logam. Yang kedua, contoh wadah minuman yang terbuat dari botol plastik. Dan yang ketiga, contoh wadah minuman yang terbuat dari botol plastik full. Dan yang keempat adalah contoh wadah minuman yang terbuat dari 3 jenis bahan, yang dimana yang botol yang keempat ini memiliki 3 bahan yang di atas dia terbuat dari yang di atas dia terbuat dari kaleng atau aluminium logam, dan bagian tengah dia terbuat dari kaca atau keramik, dan yang paling bawah dia terbuat dari plastik atau polimer. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab pertama ini, kita seharusnya dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyebutkan 6 klasifikasi sifat berbeda dari bahan yang menentukan aplikasi mereka. Yang kedua, mengutip 4 komponen yang terlibat dalam desain produksi dan penggunaan bahan, dan secara singkat menjelaskan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Yang ketiga, mengutip 3 kriteria penting dalam proses pemilihan bahan. Perspektif sejarah. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari kita, seperti transportasi, perumahan, pakaian, komunikasi, rekreasi, dan produksi makanan, dipengaruhi oleh berbagai jenis bahan. Selain itu, perkembangan masyarakat selalu terkait erat dengan kemampuan manusia dan menghasilkan perkembangan peradaban awal seperti zaman baru, zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Pada awal mulanya manusia hanya memiliki akses terbatas pada bahan-bahan alami seperti batu, kayu, tanah liat, dan kulit. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan teknik untuk menciptakan bahan buatan yang lebih unggul seperti keramik dan logam. Penemuan bahwa sifat-sifat bahan dapat diubah melalui perlakuan panas dan penambahan zat lain juga penting dalam perkembangan material. Hanya dalam beberapa abad terakhir ini, ilmuwan mulai memahami hubungan antara struktur material dan sifat-sifatnya, memungkinkan mereka untuk menciptakan bahan dengan karakteristik yang diinginkan. Perkembangan teknologi yang meningkatkan kenyamanan kita sehari-hari seringkali bergantung pada ketersediaan bahan yang sesuai. Contohnya adalah mobil yang memerlukan baja yang ekonomis serta perangkat elektronik yang canggih dan memanfaatkan bahan semikonduktor. Selain itu, perkembangan teknologi material telah menghasilkan ribuan bahan yang berbeda dengan karakteristik yang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan kompleks, termasuk logam, plastik, kaca, dan serat. Dengan demikian, pemahaman tentang jenis-jenis bahan
dan kemampuan untuk menciptakan karakteristik material tertentu telah menjadi kunci dalam kemajuan teknologi dan kenyamanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu dan teknik bahan, ilmu bahan dan teknik bahan. Terkadang disiplin ini dibagi menjadi ilmu bahan dan teknik bahan. Ilmu bahan mencakup penyelidikan tentang hubungan antara struktur dan bahan-bahan dan sifat-sifatnya. Sementara teknik bahan melibatkan desain atau rekayasa struktur bahan untuk mencapai sifat-sifat yang diinginkan. Struktur bahan berkaitan dengan susunan komponen internalnya, mulai dari tingkat subatomik hingga mikroskopis. Ini mencakup susunan elektron dan atom, organisasi atom atau molekul, struktur atom yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sifat bahan adalah respons material terhadap stimulasi eksternal. Ini mencakup respons seperti deformasi, konduktivitas listrik, kapasitas panas, respons terhadap modern, respons terhadap medan magnet, karakteristik optik, dan aktivitas kimia. Sifat ini tidak tergantung pada bentuk atau ukuran material. Kategori sifat bahan padat dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori utama: mekanik, listrik, termal, magnetik, optik, dan kerusakan. Setiap kategori memiliki jenis stimulasi yang dapat memicu respon khusus pada bahan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tulus. Ada absen saya mana? Oke, saya lanjut. Hubungan antara komponen. Struktur material dipengaruhi oleh bagaimana bahan tersebut diproses. Oleh kinerja material tergantung pada sifat-sifatnya. Oleh karena itu, hubungan antara pemrosesan, struktur, sifat, dan kinerja material sangat penting dalam ilmu dan teknik bahan. Materi ini membantu memahami peran ilmuwan bahan dan insinyur bahan dalam mengembangkan bahan baru, menciptakan produk, dan mengembangkan teknik pemrosesan bahan untuk mengembangkan teknik memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Kenapa mempelajari ilmu dan teknik bahan? Pemulihan bahan merupakan aspek kunci dalam proyek desain, seperti gigi transmisi, struktur bangunan, komponen kilang minyak, atau chip sirkuit terbaru. Ilmuwan dan insinyur bahan adalah spesialis yang terlibat dalam penelitian dan desain bahan. Keputusan pemilihan bahan disasarkan oleh kriteria, termasuk kondisi dalam pelayanan yang akan mengatur sifat-sifat yang dibutuhkan dari bahan tersebut. Bahan yang ideal seringkali tidak memiliki kombinasi sifat maksimum, sehingga kompromi mungkin diperlukan. Misalnya, kekuatan tinggi dapat berarti keuletan yang terbatas. Selain itu, penurunan sifat bahan dalam keras layanan juga harus dipertimbangkan, seperti penurunan kekuatan akibat suhu tinggi atau korosi. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam pemilihan bahan, karena biaya produk juga jadi harus dipertimbangkan. Ini termasuk biaya fabrikasi untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Klarifikasi. Kesimpulannya, pemahaman yang baik tentang karakteristik bahan, hubungan sifat-sifat, dan teknik pemrosesan bahan sangat penting bagi ilmuwan dan insinyur untuk membuat pilihan bahan yang bijaksana berdasarkan kriteria kondisi layanan.
sifat, penggunaan potensial dan faktor ekonomi. Klasifikasi bahan. Bahan padat telah secara nyaman dikelompokkan ke dalam 3 kategori dasar, yaitu logam, keramik, dan polimer. Skema ini didasarkan terutama pada susunan kimia dan struktur atom, dan sebagian besar bahan dalam satu kelompok yang berbeda. Selain itu, ada bahan-bahan komposit yang merupakan kombinasi terkendali dari 2 atau lebih bahan yang berbeda. Penjelasan singkat tentang klasifikasi bahan ini dan karakteristik perwakilan ditawarkan selanjutnya. Kategori lainnya adalah bahan-bahan canggih yang digunakan dalam aplikasi teknologi tinggi seperti semikonduktor, biomaterial, bahan cerdas, dan bahan nano rekayasa logam. Bahan padat telah secara nyaman dikelompokkan ke dalam 3 kategori dasar: logam, keramik, dan polimer. 1. Sifat logam. Logam banyak yang dapat dikaitkan oleh elektron. Logam sangat baik dalam mengantarkan listrik dan panas. Permukaan logam yang diasah memiliki berkilau berkilau. Selain itu, beberapa logam yaitu Fe, Co, dan Mu memiliki sifat-sifat materi. 2. Keramik. Keramik adalah senyawa antara unsur logam dan non-logam. Mereka paling sering berupa oksida, nitrida, dan karbida. 3. Polimer. Polimer mencakup bahan plastik, karet, dan karet yang sudah familiar. Banyak diantaranya senyawa organik yang berbasis kimia pada unsur-unsur karbon, hidrogen, dan unsur logam lainnya. Material komposit. Komposit adalah hubungan 2 atau lebih material individu yang berasal dari kategori seperti logam, keramik, dan polimer. Tujuan utama dalam desain komposit adalah mencapai kombinasi sifat yang tidak dapat ditemukan dalam material tunggal, serta menggabungkan karakteristik terbaik dari setiap material komponen. Komposit dapat terdiri dari berbagai kombinasi logam, keramik, dan polimer. Beberapa material komposit terkenal melibatkan serat kaca ditanamkan dalam material. Polimer seperti epoksi atau polyester. Serat kaca ini memiliki kekuatan dan keakuan yang relatif tinggi, tapi cenderung rapuh. Sedangkan polimer yang fleksibel, salah satu contoh komposit yang umum dikenal adalah fiberglass. Selain komposit buatan manusia, ada juga material komposit alami seperti kayu dan tulang. Meskipun ada perbedaan dalam asal usulnya, prinsip dasar dari material komposit adalah menggabungkan karakteristik yang berbeda dari material individu untuk mencapai hasilnya lebih baik dalam hal sifat dan kerja. Kita masuk ke bahan lanjutan. Bahan-bahan dalam aplikasi berbasis teknologi sering disebut dengan bahan-bahan canggih atau advanced material. Teknologi tinggi merujuk pada perangkat atau produk yang beroperasi dengan prinsip-prinsip yang kompleks, seperti peralatan elektronika, komputer, sistem optik, pesawat luar angkasa, pesawat terbang, dan roket militer. Bahan-bahan canggih ini berasal dari bahan-bahan tradisional yang ditingkatkan propertinya atau bahan berkinerja tinggi yang baru dikembangkan. Mereka dapat berubah berbagai jenis bahan seperti logam, keramik, atau polimer, dan cenderung memiliki harga tinggi. Bahan-bahan canggih mencakup semikonduktor, biomaterial, dan bahan-bahan masa depan, seperti bahan pintar dan bahan nano engineering. Sifat dan aplikasi dari bahan-bahan ini seperti penggunaan bahan
untuk laser, sirkuit terbaru, penyimpanan informasi magnetik, layar kristal atau LCD, dan serta itu dibahas lebih detail dalam bab berikutnya. Ini adalah bahan-bahan yang berperan dalam teknologi tinggi dan aplikasi ilmu pengetahuan terkait. Biomaterial. Biomaterial digunakan dalam komponen yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia untuk mengertikan bagian manusia yang sakit atau rusak. Bahan-bahan ini dapat menghasilkan zat beracun dan harus kompatibel dengan jaringan tubuh. Artinya, tidak boleh menyebabkan reaksi biologis yang merugikan. Semua bahan sebelumnya, logam, keramik, polimer, komposit, dan semikonduktor dapat digunakan sebagai biomaterial. Saya lanjutkan sama si rekan saya, Dik. Baik, saya akan melanjutkannya. Kita masuk ke semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat-sifat listrik yang berada di antara konduktor listrik, yaitu logam dan paduan logam, dan isolator yaitu keramik dan polimer. Selain itu, karakteristik listrik dari bahan-bahan ini sangat sensitif terhadap kehadiran konsentrasi atom kontaminan yang sangat kecil, yang konsentrasinya dapat dikendalikan dalam wilayah spasial yang sangat kecil. Semikonduktor telah memungkinkan munculnya sirkuit terpadu yang telah merevolusi sepenuhnya industri elektronik dan komputer, atau tidak lupa mencakup kehidupan kita selama 3 dekade terakhir. Smart materials. Smart material atau bahan pintar adalah kelompok bahan baru dan canggih yang sedang dikembangkan dan akan memiliki pengaruh besar pada banyak teknologi kita. Kata sifat smart mengimplikasikan bahwa bahan-bahan ini mampu mendeteksi perubahan dalam lingkungan dan kemudian merespon perubahan ini dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Sifat-sifat yang juga ditemukan pada organisme hidup. Selain itu, konsep smart ini diperluas ke sistem yang cukup canggih yang terdiri dari bahan-bahan pintar dan tradisional. Komponen dari bahan pintar atau sistem mencakup jenis sensor yang mendeteksi sinyal masukan dan aktuator yang melakukan fungsi responsif dan adaptif. Kebutuhan bahan modern. 1. Tantangan dalam pengembangan bahan. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam ilmu dan rekayasa bahan, masih ada tantangan untuk mengembangkan bahan yang lebih canggih dan spesifik, serta mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi bahan. 2. Energi nuklir. Energi nuklir menawarkan harapan, tetapi memerlukan pengembangan bahan seperti bahan bakar, struktur penahan, dan fasilitas pembuangan limbah radioaktif. 3. Efisiensi transportasi. Pengurangan berat kendaraan dan peningkatan suhu operasi mesin dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar. Memerlukan pengembangan bahan struktural yang memiliki kekuatan tinggi, berdensitas rendah, dan kemampuan suhu tinggi. 4. Sumber energi baru. Diperlukan penemuan sumber energi baru dari ekonomis serta penggunaan sumber daya yang ada dengan lebih efisien, yang akan bergantung pada pengembangan bahan yang efisien. 5. Sel surya. Konversi langsung tenaga surya menjadi energi listrik memerlukan bahan kompleks dan mahal. Pengembangan bahan yang lebih efisien dan terjangkau diperlukan untuk teknologi yang berkelanjutan. 6. Sel bahan bakar hidrogen. Teknologi ini menjanjikan sebagai pembangkit listrik yang ramah lingkungan, tetapi memerlukan pengembangan bahan dan katalis yang lebih efisien. 7. Pengendalian polusi. Bahan digunakan dalam teknik pengendalian polusi udara dan air. Pengolahan bahan perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Sumber daya tidak dapat diperbarui. Banyak bahan berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ini menuntut penemuan cadangan, pengembangan bahan baru, dan upaya daur ulang yang lebih baik. 8. Siklus hidup bahan. Penting untuk mempertimbangkan siklus hidup dari awal hingga akhir. Bahan dalam hubungannya dengan proses manufaktur keseluruhan, mempertimbangkan ekonomi produksi, dampak lingkungan, dan faktor ekologi.
Mengatasi tantangan ini dalam mengembangkan dan penggunaan bahan adalah penting untuk mencapai teknologi tinggi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ringkasan. Ilmu dan teknik material. 1. Ada 6 klasifikasi properti material yang berbeda yang menentukan penerapannya: mekanik, listrik, thermal, magnetik, optik, dan deterioratif. 2. Salah satu aspek ilmu material adalah penyelidikan hubungan yang ada antara struktur dan sifat material. Yang kami maksud dengan struktur adalah bagaimana beberapa komponen internal material disusun. Dalam hal dan dengan meningkatnya dimensi, elemen struktural meliputi subatom, atom, mikroskopis, dan makroskopis. 3. Berhubungan dengan desain, produksi, dan pemanfaatan material. Ada 4 elemen yang perlu dipertimbangkan: pemrosesan, struktur, properti, dan kinerja. Kinerja suatu material bergantung pada sifat-sifatnya yang ada pada gilirannya merupakan fungsi dari strukturnya. Lebih jauh lagi, struktur ditentukan oleh bagaimana bahan tersebut diproses. 4. 3 kriteria penting dalam pemilihan material adalah kondisi penggunaan material, penurunan sifat material selama pengoperasian, dan keekonomian atau biaya pembuatannya. Sekian presentasi dari kami. Baik, sekian presentasi dari kami yaitu kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih, dan jika ada teman-teman yang kurang paham tentang materi kami yang kami paparkan, kami persilakan untuk bertanya atau diskusi tentang pengertian yang mungkin teman-teman belum mengerti. Saya ingin mewakili pertanyaan dari kelompok 10. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan bahan pengantar atau konduktor. Coba ulangi lagi tadi apa pertanyaannya? Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan bahan pengantar atau konduktor. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bahan pengantar atau konduktor. Jawabannya, bahan pengantar konduktor adalah bahan yang mengantarkan listrik dengan mudah. Bahan ini mempunyai daya antar listrik atau electrical conductivity yang besar dan tahanan listrik atau electrical resistance kecil. Baik, bagaimana dengan kelompok 10? Baik, saya sudah mengerti apa arti dari pengantar konduktor. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada masih yang ingin bertanya atau masih belum mengerti tentang pemaparan materi yang telah kami paparkan? Baik, jika memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.